Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita membaca Aksarul Yaumiyah terlebih dahulu. Mas Angga pimpin. Selanjutnya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, walaupun ada teman-teman kalian yang hari ini tidak bisa mengikuti pelajaran karena sedang kirap merah putih ya. Ya, nggak apa-apa ya. Kalian tidak ikut kegiatan tersebut, tapi kalian tetap mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap semangat ya. Ya. Karena hari ini merupakan hari pahlawan. Salah satu pesan pahlawan yang tadi sudah dibacakan saat upacara. Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak? Ada yang paham maksud dari kalimat tersebut? Itu teman saya kok bisa pintar ya? Kenapa saya kurang? Kenapa saya kurang bisa? Yang berarti yang harus dilakukan apa? Belajar lebih giat. Nah, itu yang perlu kalian contoh. Paham? Paham ya? Oke. Ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Giro Wadiah dan Giro Mudaroba. Untuk Giro Wadiah itu kita belajar mencatat bonus, kemudian penarikan, kemudian setoran tunai. Kalau untuk yang giro mudaroba, menghitung nisbah, kemudian mencatat ke dalam jurnal, kemudian apalagi penarikan dan setoran. Kalau untuk penarikan giro, kemarin kita menggunakan apa namanya? Biliet giro dan cek. Kalau biliet giro itu untuk pemindah bukuan, kalau cek untuk penarikan tunai. Masih ingat ya? Karena kita kemarin sudah belajar giro, maka hari ini kita lanjutkan yaitu mengenai deposito. Kalau giro itu ada dua akad, yaitu wadiah dan mudaroba. Kalau deposito hanya satu akad, yaitu mudaroba. Hari ini tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu kalian dapat menguraikan pengertian deposito. Yang kedua, kalian dapat menelaah ketentuan deposito mudaroba. Yang ketiga, kalian dapat menganalisis akun-akun yang terdapat pada transaksi deposito mudaroba. Yang keempat, kalian dapat menganalisis prosedur pencatatan transaksi deposito mudaroba. Dan yang kelima, kalian dapat melakukan pencatatan transaksi deposito mudaroba. Kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu kalian seperti kemarin menggunakan model pembelajaran seperti yang pertemuan kemarin. Penilaiannya masih sama juga seperti minggu kemarin, yaitu ada penilaian tes tertulis dan uji kinerja, sama seperti kemarin ya. Sehingga hari ini kita akan melihat video mengenai deposito mudaroba. Silahkan disiapkan dulu alat tulis dan bukunya. Karena apa? Karena nanti kalian harus mencatat, harus bagian dari video tersebut yang kalian masih belum pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai akuntansi deposito pada bank syariah. Peteng Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai akuntansi deposito pada bank syariah. Deposito merupakan simpanan pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Deposito pada bank syariah diatur melalui Fatwa DSN MUI nomor 3/DSN/MUI/4/2000.
Oke, ada yang mau ditanyakan mengenai video tersebut? Oke, silakan Mbak Rizka. Apa itu arrow? Ada yang sudah belajar dan mau mencoba menjawab pertanyaan Mbak Rizka? Arrow singkatan dari automatic rollover, yang berarti dana deposito akan otomatis berlanjut ketika jatuh tempo. Sudah dengar? Sedikit ya, sedikit terdengar ya. Oke, saya ulangi lagi penjelasan jawaban dari Mbak Linda tadi. Benar ya? Mbak Linda tadi ya. Untuk arrow itu adalah singkatan dari automatic rollover. Saya tuliskan ya. Ini adalah singkatan dari arrow. Arrow ini artinya apa? Dana dari deposito mudharabah yang sudah diimpun oleh bank itu kan ada masa berlakunya, ada masa jatuh tempo. Saat jatuh tempo, kalau nasabah memilih tunai, maka setiap tanggal jatuh tempo, dana deposito itu akan kembali ke nasabah, tidak akan masuk ke rekening deposito lagi. Tapi apabila nasabah memilih arrow atau automatic rollover, maka dana nasabah di deposito mudharabah tersebut akan kembali ke rekening deposito mereka sehingga akan menambah jatuh temponya. Misal Mbak Lina punya deposito mudharabah itu pembukaan tanggal 1 Januari 2021 misalkan. Untuk jangka waktu 3 bulan. Kalau dari Januari berarti bulan apa? Februari, Maret, April ya. Berarti sampai dengan tanggal 1 April 2021. Tapi Mbak Linda memilih arrow. Sehingga pada tanggal 1 April ini dana deposito mudharabahnya Mbak Linda akan kembali ke rekening depositonya Mbak Linda dan menambah waktunya. Menambahnya sebesar berapa waktunya? Sebesar kesepakatan awal. Kalau di awal kesepakatannya 3 bulan, maka akan menambah sebesar 3 bulan. Kalau dari April 3 bulan berarti sampai tanggal 1 Juli 2021. Paham? Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, silahkan posisi duduknya dibalik menghadap ke meja. Ini akan Bu Vero bagikan bukti transaksi penyetoran deposito mudharabah. Silahkan dicermati terlebih dahulu. Dari bukti transaksi ini yang perlu kalian lakukan adalah melakukan pencatatan. Kalau ada bukti transaksi penerimaan dana, berarti kalian harus melakukan pencatatan apa? Setoran tunai. Karena ini adalah bukti penerimaan deposito mudharabah. Paham? Ini ada handout untuk kalian referensi mengerjakan. Saya akan menjelaskan apa yang saya. Benar Bank Syariah Indonesia pada Januari 2014 pas bertambah dari 50 juta rupiah dan dari karena belajar di Bank Syariah bertambah di 50. Bertambah di kredit 50 juta. Ya, Mbak Lala, gue mau berbagi sedikit ya. Untuk di bagian 50 juta, itu bacanya 50 juta rupiah, bukan 50 juta ribu rupiah. Jadi saya dengar kamu mengucapkan kata ribu. Kemudian di bagian 50 juta itu dituliskan kredit ya, di bagian atasnya itu lupa tidak dituliskan. Ini sudah tidak apa-apa. Nanti yang lain diperbaiki ya. Sudah sama semua? Baik, tepuk tangan untuk Mbak Lala. Sudah paham ya mengenai penyetoran dan penarikan deposito mudharabah. Selanjutnya kita akan membentuk kelompok ya. Untuk bagian depan adalah kelompok ganjil, mulai dari sebelah sini di kanannya Bu Vero. Pemimpinnya adalah Mbak Marsya, ketua kelompoknya sebagai kelompok 1. Kemudian depannya Bu Vero ini kelompok 2, pemimpinnya adalah kelompok 2, pemimpinnya Mas Angga, kelompok 3. Di sebelah kirinya Bu Vero ini pemimpinnya adalah Mbak Chandra ya. Oke, kemudian di belakangnya Mbak Chandra itu pemimpinnya adalah Mbak Linda. Linda di sini ya, di sana Linda. Oke, kemudian di sebelah sini fungsinya yaitu mengenai perhitungan nisbah bagi hasil untuk transaksi deposito mudharabah. Paham? Paham. Depositonya siapa yang akan kita hitung bagi hasilnya? Nasabah dan bank syariah, ya betul. Nah, di sini yang akan kalian hitung lebih tepatnya adalah transaksi yang kalian catat tadi, penyetoran dan penarikannya dari Tuan siapa? Tuan Bahrul. Nanti kalian hitung berapa porsi
informasi bagi hasil yang akan diterima oleh Tuan Bahrul. Kemudian karena yang kalian pegang hanya transaksi putih penyetoran deposito mudharabah, di sini Bu Vero punya dana yang dihimpun oleh Bank Syariah di periode tahun 2021 itu kan dari Tuan Bahrul mulai depositonya tahun 2021. Nah, ini adalah dana yang dihimpun oleh Bank Syariah Indonesia pada tahun 2021. Di situ ada tertulis tabungan yang dihimpun selama tahun 2021 untuk tabungan mudharabah adalah 400 juta rupiah. Kemudian giro mudharabah 800 juta rupiah. Deposito mudharabah 800 juta rupiah. Dan pendapatan Bank Syariah Indonesia pada tahun 2021 sebesar 400 juta rupiah. Dari yang kita ketahui ini, kemudian nanti terakhirnya adalah tugasnya mencari yang menjadi bagian Tuan Bahrul. Paham? Untuk mengetahui nisbah yang akan diterima oleh Tuan Bahrul, silakan dicek pada deposito mudharabahnya ini, bukti penyetorannya, bagian kanan bawah. Di situ ada tertulis nisbah untuk penyimpan dan nisbah untuk BSI, ya. Nah, itu besarannya di bagian situ. Oke, silakan coba dikerjakan sembari Bu Vero bagikan kalkulator untuk kalian menghitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muhammad dari Kelompok Bandung menjelaskan bagi hasil. Bagi hasil untuk kondisi deposito mudharabah di sini ditulis satu deposito mudharabah dibagi saldo mudharabah sebelum masukkan dikali pendapatan bank yang dihasilkan. Satu deposito mudharabah di sini ditulis 800 juta rupiah dibagi 2 miliar dikali 400 juta rupiah. Hasilnya 160 juta. Dan di sini bagian satu adalah 40%. Maksudnya itu persentase nisbah dikali bagian deposito mudharabah 40% dikali 160 juta sama dengan 64 juta rupiah. Dan 60% ini dari Bank Syariah Indonesia dikali 160 juta dikali 160 juta rupiah sama dengan 96 rupiah. Dan itu Tuan Bahrul yaitu kalau deposito mudharabah satu deposito mudharabah dikali yaitu deposito mudharabah paling lambat yaitu 50 juta rupiah dibagi 800 juta dikali 64 juta rupiah yaitu biasanya 4 juta rupiah. Ya, Mbak Ana, Vero mau sedikit memperbaiki ya. Yang pertama, dalam pengucapan 96 juta rupiah. Kalau di bagian ribuannya itu tidak ada angka selain 0, maka dibacanya hanya 96 juta rupiah. Sedangkan kalau ada misalkan situ 500 angka 5 itu ya, maka dibacanya menjadi 96.500.000 rupiah. Jadi tidak ada ribunya ya Mbak Ana ya. Kemudian yang kedua, setiap penulisan angka mata uang selalu diawali dengan rupiah RP dan diakhiri dengan koma 00 atau koma strip gitu ya. Paham? Yang lain sudah sama ya? Ya. Baik, terima kasih Mbak Ana. Tepuk tangan untuk Mbak Ana. Untuk hari ini, perhitungan nisbah bagi hasilnya kalian sudah tepat semua walaupun ada beberapa yang masih keliru dalam menentukan tanggal. Jadi, tanggal yang kalian tuliskan itu adalah saat akhir tahun atau akhir periode dari pencatatan akuntansi tersebut. Jadi, dalam hal ini adalah tanggal 31 Desember. Tahunnya berapa? Tahun sebelumnya sebelum dibagikan nasabah yaitu tahun 2021. Nah, pada tahun 2022 kalau pencatatannya di hari yang berbeda, berarti pada tahun 2022 baru diserahkan kepada nasabah yaitu tanggalnya berapa? Tanggal 2 Januari 2022 karena tanggal satunya Bang libur gitu ya. Paham ya? Oke, karena pelajaran hari ini sudah
mendekati waktu selesai. Ada yang masih ingat kita belajar apa saja tadi? Semuanya berarti ya. Kemudian penilaiannya nanti akan Bu Vero bagikan kepada kalian melalui grup WA soal penilaian untuk deposito Bu Vero. Nanti kalian kerjakan, kemudian kalian kirimkan ke Bu Vero melalui WhatsApp pribadi berupa file Microsoft Word. Paham? Paham. Kemudian di pembelajaran berikutnya nanti kita akan mempelajari mengenai sumber dana wadiah. Sembari kalian mempelajari mengenai sumber dana wadiah, ini Bu Vero bagikan lembar kerja peserta didik, di mana kalian nanti mengerjakan soal-soal tersebut untuk memperdalam pengetahuan kalian mengenai materi hari ini. Silakan ini dibagikan dulu ke teman kalian. Karena kalian sudah paham semua dan waktunya sudah habis, Bu Vero akhiri pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Bu Vero